Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas TT4501. Di sini kami akan membawakan materi elektromagnetika telekomunikasi dengan judul Circular Waveguide atau bumbung gelombang sirkular. Next. Kelompok kami beranggotakan yang pertama adalah Arga Valen, lalu kedua adalah saya sendiri Obi Muhammad, lalu ketiga adalah Muhammad Nasir Kausar, yang keempat adalah Zahra Zahrani, yang kelima adalah Adri Kamal Budiman, yang keenam adalah Haikal Yusuf Afif, dan yang ketujuh adalah Firsa Aulia. Next. Daftar isi. Pada pembahasan kali ini, kami membawakan beberapa topik, yaitu yang pertama adalah apa itu waveguide, yang kedua perbedaan waveguide dan saluran transmisi, lalu yang ketiga jenis-jenis guide, yang keempat contoh soal circular waveguide, yang kelima kelebihan dan kekurangan circular waveguide, yang keenam sifat circular waveguide, yang ketujuh parameter desain circular waveguide, dan yang kedelapan adalah kesimpulan. Next. Penjelasan apa itu waveguide. Waveguide adalah saluran transmisi yang berupa pipa berongga yang terbuat dari konduktor yang baik. Rongga diisi oleh bahan dielektrik tak merugi yang pada umumnya adalah udara. Next. Umumnya digunakan untuk transmisi gelombang mikro dengan orde gigahertz sebagai saluran dari antena parabola menuju ke transmitter atau receiver, atau bisa juga sebagai feed element. Next. Saluran transmisi lain untuk order gigahertz, kecuali serat optik, akan memiliki redaman yang cukup besar dan akan terjadi absorpsi radiasi dan skin effect. Untuk selanjutnya, perbedaan waveguide dan saluran transmisi. Perbedaan garis besar, perbedaan terletak pada bentuk medan listrik dan medan magnet dari gelombang yang merambat di dalamnya. Next. Perbedaan saluran transmisi dibentuk oleh dua konduktor atau lebih dan hanya melewatkan gelombang TM atau yang mendekati TM. Kemudian untuk perbedaan dari bumbung gelombang dapat dibentuk hanya dengan satu konduktor atau lebih, bahkan tanpa konduktor sekalipun, dan dapat melewatkan gelombang modus TM, namun bisa juga tidak melewatkannya. Jenis-jenis waveguide. Nah, jenis waveguide atau bumbung gelombang memiliki beragam bentuk yang bergantung pada tujuan penggunaannya dan frekuensi gelombang yang akan dilewatkannya. Bentuk paling sederhana dari perangkat ini adalah bumbung gelombang plat sejajar. Nah, ini jenis waveguide yang berongga, ada silinder dan persegi. Bumbung gelombang dari bahan dielektrik umumnya digunakan untuk gelombang-gelombang pada frekuensi optik. Dapat dilihat di sini ada balok dan serat optik. Kelebihan dan kekurangan circular waveguide. Kelebihan circular waveguide lebih mudah untuk difabrikasi jika dibandingkan dengan bumbung gelombang rektangular, lebih mudah untuk disambungkan jika dibandingkan dengan bumbung gelombang rektangular. Untuk kekurangannya, memakan lebih banyak ruang jika dibandingkan dengan bumbung gelombang rektangular. Dominan mode dari bumbung gelombang sirkular adalah TS11. Bumbung gelombang sirkular memiliki lebih banyak interferensi pada dominan mode jika dibandingkan dengan bumbung gelombang rektangular. Jadi kesimpulannya, masing-masing struktur memiliki kelemahan dan kelebihan yang relatif antara satu dengan lainnya, tetapi semua jenis bumbung gelombang memiliki prinsip kerja fundamental yang sama. Selanjutnya ada sifat circular waveguide. Pada mode TE01 dan TM01, kedua mode tersebut simetris rotasi sehingga polarisasi rotasi dapat diabaikan. Pada mode TM01 memiliki nilai atenuasi terendah, sehingga cocok digunakan untuk transmisi waveguide jarak jauh. Circular waveguide memiliki penopang melingkar ataupun silinder. Nah, dinding konduktif. Dinding dalam waveguide ini biasanya terbuat dari material konduktif seperti logam. Circular waveguide
memiliki frekuensi potong tergantung pada diameter waveguide dan menandakan batas atau atas frekuensi operasional waveguide. Ukuran dan dimensi diameter waveguide adalah parameter penting yang mempengaruhi karakteristik waveguide. Untuk tutup dan ataupun covernya, beberapa circular waveguide dapat dilengkapi untuk melindungi gelombang elektromagnetik. Nah, di sini strukturnya tuh tidak bisa menggunakan mode TEM dan juga hanya menggunakan mode TE dan TM. Berikutnya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya tentang parameter desain dari circular waveguide. Untuk parameter desainnya meliputi dari frekuensi cutoff, panjang gelombang pada bumbung gelombang, panjang gelombang cutoff, impedansi gelombang, dan kecepatan fasa. Oke, untuk frekuensi cutoff, FC sama dengan XNP, yaitu adalah koefisien mode. Nah, koefisien mode ini diambil dari rumus Bessel atau bisa diambil dari tabel Bessel. Dibagi 2pi dikali A, itu jari-jari dari bumbung gelombangnya, dikali akar dari permeabilitas dan permeabilitas. Untuk selanjutnya, panjang gelombang pada bumbung gelombang sama dengan panjang gelombang dibagi akar dari 1 minus frekuensi cutoff dibagi frekuensinya dipangkatkan 2. Dan untuk panjang gelombang cutoff itu bisa dicari dengan menggunakan kecepatan rambat dibagi dengan frekuensi cutoff atau sama dengan 2pi dikali A dibagi XNP tadi yang koefisien mode. Nah, untuk impedansi gelombang eta atau konstanta dielektrik, jadinya kalau diisi dengan udara bebas maka sama dengan 120pi dikali akar dari 1 minus frekuensi cutoff per frekuensi dipangkatkan 2. Dan untuk kecepatan fasanya, kecepatan merambat dibagi akar dari 1 minus frekuensi cutoff per frekuensi dipangkatkan 2. Lalu selanjutnya ada contoh soal dari circular waveguide. Soalnya yaitu suatu mode TE2 menyebar TE11 menyebar melalui bumbung gelombang sirkular. Diketahui jari-jari pada soal adalah 5 cm dan bumbung gelombang tersebut berisi di elektrik udara. Tentukan yang pertama yaitu frekuensi cutoff dan panjang gelombang cutoff. Yang kedua kecepatan fasa untuk frekuensi operasi 3 GHz. Yang ketiga panjang gelombang. Dan yang keempat, impedansi gelombang. Di sini pada soal tadi diketahui alfanya itu 5 cm, F-nya 3 GHz, dan modenya itu TE11. Nah, di sini yang pertama kita bakal nyari frekuensi cutoff dan juga panjang gelombang cutoff. Nah, untuk frekuensi cutoff itu yang FC. FC itu sama dengan V per sebelum cari frekuensi cutoff itu kita harus cari panjang gelombang cutoff-nya dulu. Untuk cari panjang gelombang cutoff itu sama dengan 2V per alfa per 2V dikali alfa per 1,841 itu sama dengan 2V dikali alfanya tadi diketahui 5 cm per 1,841 di mana hasilnya nanti bakal 17,05 cm dan kita ubah ke meter jadi 0,1705 meter. Baru kita bisa cari frekuensi cutoff-nya dengan rumus V per lambda C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 per 0,1705 sama dengan 1,76 dikali 10 pangkat 9. Itu hasilnya 1,76 GHz. Yang kedua itu kita disuruh cari kecepatan fasa untuk frekuensi operasi 3 GHz. Itu rumusnya itu Vp sama dengan V per akar dari 1 dikurang frekuensi cutoff per frekuensi dipangkatkan 2. Itu sama dengan jadinya hasilnya itu nantinya dimasukin frekuensi cutoff-nya yang kita dapetin tadi 1,76 dan frekuensinya 3 GHz. Itu tinggal dibagi lalu dikuadratkan.
terus 1 dikurang hasil tersebut, dan diakarin, itu dapatnya jadinya 3 kali 10 pangkat 8 per 0,81, hasilnya sama dengan 3,7 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Yang ketiga, itu kita nyari panjang gelombang, itu rumusnya lambda per akar dari 1 dikurang FC per frekuensi cut off per frekuensi dikuadratin, itu hasilnya didapetin 0,1234 meter. Terus yang terakhir itu ada impedansi gelombang. Untuk cari panjang gelombang itu rumusnya C per F, C-nya 3 kali 10 pangkat 8 sesuai ketentuan, dan frekuensinya 3 kali 10 pangkat 9, 3 GHz. Jadi hasilnya 0,1 meter, maka di soal ketiga itu, maka didapatkan panjang gelombangnya itu 0,1. Terus untuk impedansi gelombang itu rumusnya eta dikali akar dari 1 dikurang FC per F dikuadratin, itu sama dengan untuk ketentuan eta, yaitu udah disebutkan tadi, yaitu 120 V dikalikan dengan hasil perakaran, yaitu 0,81, di mana hasilnya jadi 305 ohm. Lalu selanjutnya untuk kesimpulan, dapat disimpulkan circular waveguide atau bumbung gelombang sirkular merupakan salah satu dari beberapa jenis waveguide. Memiliki kelebihan yang mudah untuk difabrikasi dan juga lebih mudah disambungkan dibanding jenis bumbung gelombang lainnya. Namun juga tetap memiliki kekurangan, di mana bumbung gelombang sirkular lebih banyak ruang yang dibutuhkan. Tetapi bagaimanapun kelebihan dan kekurangan dari bumbung gelombang sirkular tetap saja memiliki prinsip kerja fundamental yang sama dengan bumbung gelombang jenis lain. Sekian hasil presentasi dari kelompok 6, kelas PT 4501. Untuk salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.